Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi Quran Surah Al-Humazah yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Mengetahui Surah Al-Humazah dan artinya, yang mana Surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat dan surah ini tergolong pada surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Kata Al-Humazah berarti pengumpat dan diambil dari ayat yang pertama pada surat ini. Pokok surah ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah lafaz dan bacaan Quran Surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya pada ayat pertama berarti celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kemudian ayat yang kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian ayat yang ketiga artinya adalah dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang keempat yang artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kemudian pada ayat yang kelima artinya adalah dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Kemudian ayat yang keenam artinya adalah yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Kemudian pada ayat yang ketujuh artinya adalah yang membakar sampai ke hati. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-8 yaitu sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Kemudian yang terakhir adalah sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu adalah arti dari Quran Surah Al-Humazah. Selanjutnya yaitu adalah isi kandungan Quran Surah Al-Humazah, yang mana isinya adalah ancaman bagi para pengumpat yang tidak bisa menghindari sifat-sifat buruk yang terkandung dalam surat Al-Humazah. Sifat-sifat seperti mengumpat, mencela dan mengumpulkan harta namun tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Itulah sifat-sifat yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman tersebut berupa neraka hutamah atau yang menyala-nyala. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kandungan ayat yang pertama, yaitu menurut Ibnu Abbas, lumazah mempunyai arti orang yang menjatuhkan orang lain dengan mencelanya. Sedangkan menurut Ar-Rabi, Ibnu Anas mengatakan bahwa Al-Humazah adalah mengejek di hadapan orang yang diejek. Sedangkan lumazah berarti mengejek dari belakang. Itu adalah kandungan dari ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang kedua, yang mana
yaitu orang yang terus-menerus mengumpulkan harta lalu menghitungnya tanpa henti. Menurut Ibnu Jarir dan As-Sa'idi, Muhammad Ibnu Ka'ab telah berkata tentang ayat, yaitu orang yang terlena dengan harta bendanya dan merasa senang dengannya, dan ketika malam hari tiba, orang ini atau orang yang mengumpulkan harta seumpama orang tersebut tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ketiga dan keempat, yang mana isi kandungan tersebut adalah manusia mengira dengan harta yang telah dia kumpulkan akan kekal hidupnya di dunia ini bersama dengan kekekalan hartanya. Namun prasangka tersebut disangkah dalam ayat setelahnya, yaitu ayat yang keempat dengan kata kalla, yang berarti sekali-kali tidak, yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak akan terjadi seperti yang mereka atau para pencela dan pengumpul harta kira. Itu adalah kandungan dari ayat yang ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan pada kandungan ayat yang kelima sampai ketujuh, yang mana dari Sabit Al-Banani berkata bahwasanya orang-orang tadi atau para pengumpat dan pengumpul harta akan dimasukkan ke dalam neraka Hutama, yang mana neraka itu akan membakar hingga ke jantung atau ke hati mereka, sedangkan mereka masih dalam keadaan hidup. Itulah kandungan dari ayat yang kelima sampai ketujuh. Selanjutnya yaitu kandungan dari ayat ke-8, yang mana isi kandungannya adalah sungguh api neraka Hutamah itu ditutup dengan rapat atas mereka, yang mana maksudnya adalah apabila orang-orang yang tadi telah masuk ke dalam neraka, maka tidak akan bisa keluar lagi karena pintunya sudah ditutup dengan rapat. Itu adalah kandungan ayat yang ke-8. Selanjutnya kandungan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang 9, yang mana isi kandungannya adalah dan mereka diikat pada tiang-tiang yang tinggi. Menurut Atiyah Al-Aufi, tiang-tiang tersebut dari besi, yang mana Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka atau para pengumpat dan pengumpul harta akan dipasung dan leher mereka dibelenggu, lalu pintu neraka ditutup. Itu adalah kandungan dari ayat 9. Selanjutnya yang kita pelajari adalah memahami hukum bacaan mad tabi'i, yang mana mad tabi'i merupakan salah satu cabang dari hukum mad, yang mana arti dari mad tabi'i yaitu biasa atau alami, yang artinya tidak kurang dan tidak lebih. Mad tabi'i dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Dalam ilmu tajwid, mad tabi'i juga sering disebut dengan mad asli, yang artinya asal mula kejadian. Kemudian mad tabi'i juga merupakan kunci dasar dalam mempelajari hukum-hukum mad far'i. Yang selanjutnya adalah mad berarti panjang, sedangkan tabi'i artinya biasa. Jadi pengertian mad tabi'i adalah apabila ada alif terletak sesudah fathah, atau ya sukun sesudah kasroh, atau waw sesudah dhammah, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Berikut adalah contoh hukum bacaan mad tabi'i yang apabila ada alif jatuh setelah fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha alaihim muqsadah. Contoh pada kalimat tersebut adalah pada kata innaha. Itu adalah contoh apabila ada alif terletak sesudah fathah. Kemudian dilanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu apabila ada ya bertemu atau jatuh sesudah kasroh. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim fi amadin mumaddadah. Itu adalah contoh yang mana apabila ada ya sukun jatuh sesudah kasroh. Kemudian dilanjutkan pada contoh yang ketiga, yang apabila ada waw jatuh sesudah dhammah. Contohnya adalah pada kata atau kalimat ta'awud, yang mana bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada kalimat ta'awud ini contohnya terdapat pada kata a'udzu, yaitu
itu apabila ada waw jatuh sesudah dhamma. Itu adalah contoh dari hukum bacaan mad tabi'i, yang mana apabila ada alif terletak sesudah fathah, atau ya sukun sesudah kasroh, atau waw sesudah dhamma. Itu adalah contoh dari hukum bacaan mad tabi'i. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kiram sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, guru, masyarakat, nusa dan bangsa. Cukup sekian dari Pak Kirom. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.